Shalom bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar Bapak Ibu? Kalau WL bilang tadi menyala, maka boksunya merahnya menyala. Amin Bapak Ibu. Harus ada roh yang menyala-nyala. Saya hari ini sengaja pakai baju merah biar menyala Bapak Ibu. Dan saya percaya Bapak Ibu juga sudah merah. Karena apa? Darahnya juga sudah merah. Amin Bapak Ibu. Hari ini firman yang disampaikan adalah dipenuhi kepenuhan roh Allah. Luar biasa Bapak Ibu. Hidup ini tanpa dipenuhi oleh kepenuhan roh Allah, kita bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Hanya orang yang dipenuhi oleh kepenuhan roh Allah, ada sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Ada sesuatu yang luar biasa, yang berkobar-kobar, yang menyala-nyala dalam hidup kita. Sangat luar biasa. Orang yang bisa hadir di hari pertama sampai di hari yang ke-10, itu adalah orang-orang yang luar biasa. Orang yang digerakkan oleh Tuhan. Saya lihat anak muda begitu antusias. Mereka datang. Kalau sudah doa, mereka lah duluan yang datang Bapak Ibu. Anak muda lah saya lihat yang duluan hadir. Luar biasa anak muda. Ada roh yang berkobar-kobar. Dan saya percaya ketika kita masuk di dalam penyembahan, ada roh yang menguasai kehidupan kita. Ada roh yang memenuhi hidup kita. Sehingga apa? Hidup kita mengalami kepenuhan roh. Amin Bapak Ibu. Masih ingat Bapak Ibu bahasa rohnya Bapak Ibu? Untung-untung atau rugi-rugi Bapak Ibu? Orang yang kepenuhan roh bukan berbicara tentang bahasa roh. Orang yang kepenuhan roh adalah orang yang mempunyai kuasa roh yang menggerakkan kehidupan. Amin Bapak Ibu. Bukan seperti orang yang harus diengkol-engkol ikut Tuhan. Tidak. Tapi ketika roh memenuhi kita, roh berkobar-kobar. Bangun pagi, tuh langsung ada roh yang menyala-nyala. Amin Bapak Ibu. 10 hari kita berdoa Bapak Ibu. 10 hari. Dan pesan firman Tuhan selama 10 hari. Saya kelompokkan ada 2. Ada in dan ada out. Ada di dalam dan ada yang di luar Bapak Ibu. Inilah 10 hari kita berdoa. Dan inilah pesan Tuhan bagi kita. Selama 10 hari. Siapa yang rutin 10 hari tidak ada satupun ketinggalan? Ada Bapak Ibu? Wah banyak. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Yang 5 kali. Berarti tidak dihitung. Gak apa-apa Bapak Ibu. Pesan firman Tuhan selama 10 hari. Ada in dan ada out. Yang di dalam dulu Bapak Ibu. Pesan Tuhan buat kita di dalam. Jemaat buat kita. Yang pertama itu. Hendaklah kamu penuh dengan. Hendaklah kamu penuh dengan. Hendaklah kamu penuh dengan. Hidup harus dipenuhi dengan roh. Itulah pesan Tuhan yang pertama untuk kita di dalam. Hidup kita harus penuh dengan roh. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, siap menerima kuasa. Setelah kita penuh dengan roh, kita harus siap menerima kuasa Roh Kudus. Gak boleh hanya penuh dengan roh, tapi tidak punya kuasa. Itu bukan Roh Kudus. Karena apa? Ketika hidup kita dipenuhi oleh roh, ada kuasa. Amin Bapak Ibu. Ada kuasa. Dan orang yang menerima kuasa itu harus apa? Menanti-nantikan dan tinggal di dalam Tuhan. Tinggal dan nantikan Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita? Dan yang terakhir, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sangat dahsyat Bapak Ibu. Pesan Tuhan selama 10 hari ini Bapak Ibu.
untuk kita di dalam. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Hendaklah kamu siap menerima kuasa Roh Kudus. Tunggu dan nantikan kuasa dan Roh Kudus. Dan setelah itu hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. 4 rangkaian kalimat yang saling bertautan untuk membuat kita menjadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Jadi ada kuasa. Siapa percaya di tempat ini sudah menerima apa yang sudah dijanjikan Roh Kudus bagi kita? Siapa yang percaya? Boleh angkat tangannya. Yang percaya saja, yang gak percaya gak apa-apa Bapak Ibu. Tahun depan diulang lagi kalau sempat. Haleluya. Jadi hendak kamu penuh dengan roh. Aku harus penuh dengan roh. Karena roh yang memberi kuasa. Aku harus tinggal dan berdoa. Kemudian hidupku harus dipimpin oleh roh. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Ini sangat luar biasa pesan Tuhan bagi kita. Khusus jemaat Getken Pinail. Amin Bapak Ibu. Rawatlah, jagalah roh yang sudah ada bagi kita hari-hari ini. Jangan sampai cemari, jangan sampai kotori. Karena apa Bapak Ibu? Roh itu sedang ada, menggairahkan kita. Jangan sampai itu menjauh dari hidup kita. Tapi senantiasalah kita harus bangun. Karena apa? Orang yang dipenuhi oleh roh ada kegairahan ketika berdoa. Ketika bangun langsung cari doa. Ada kesempatan doa. Karena apa? Dipimpin oleh Roh Kudus. Dan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Amin Bapak Ibu. Akan dijauhkan dari segala roh maut, roh kecelakaan, roh yang tidak baik. Apapun itu dijauhkan. Karena apa? Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Coba tanya kiri kanannya, percayanya kau itu? Coba dulu. Kadang kita percaya nggak percaya. Masa aku dipimpin Roh Kudus? Nanti aku dipimpin Roh Kudus. Imani dan percaya. Karena apa? Kita sudah mengalami proses selama 10 hari. Capek nggak Bapak Ibu? Capek. Lelah nggak Bapak Ibu? Lelah. Karena apa? Harus menyediakan waktu setiap malam. Aturan biasanya enak ngafe. Aturannya enak kongko-kongko. Dihilangkan dulu. Bayangkan. Untuk apa? Untuk doa sebelum malam. Sangat luar biasa. Itu semua karena roh yang menuntun kita. Amin Bapak Ibu. Lah sekarang yang outnya Bapak Ibu. Yang harus keluar. Apa yang harus keluar Bapak Ibu? 3, 2, 1 ya. Hidup harus menjadi. Jangan di-in terus. Harus out. Harus keluar. Karena apa? Sudah dibekali. Orang yang sudah dibekali harus keluar. Tidak boleh berada di dalam terus. Bapak Ibu, kalau terus minum, tidak buang air kecil, terjadi apa Bapak Ibu? Gembul. Kalau makan terus Bapak Ibu, nggak ada yang dibuang Bapak Ibu. Apa jadinya Bapak Ibu? Terjadilah, terjadi stroke. Amin Bapak Ibu. Harus ada, masuk dan harus ada. Kita ini sedang menyala. Menyala merahmu bro katanya. Menyala rohmu. Ketika rohmu menyala, hidup harus menjadi saksi. Amin Bapak Ibu. Orang yang bersaksi, ini yang dilakukannya Bapak Ibu. Hidupnya dalam kasih. Amin Bapak Ibu. Orang yang menjadi saksi, hidupnya pasti dalam enggak akan mungkin Bapak Ibu kita bisa menjadi saksi kalau kita tidak mengasihi orang. Tidak bisa mengampuni orang, enggak akan bisa. Ketika Tuhan mengatakan engkau harus menjadi saksiku, maknanya terlalu dalam.
Seorang saksi itu adalah orang yang memang sudah siap. Karena kitalah yang dilihat orang. Bukan Yesus turun langsung yang dilihat orang, tapi kita. Makanya orang yang menjadi saksi itu orang yang hidup dalam kasih. Dan orang yang diubahkan. Amin Bapak Ibu. Orang yang diubahkan. Mengalami kasih. Diubahkan. Diinsapkan akan dosa. Dan apa? Mempunyai karakter Kristus. Dan apa? Yang menuntun kita ke dalam roh kebenaran. Itu dia Bapak Ibu. Pesan Tuhan 10 hari ini saya rasakan sangat luar biasa Bapak Ibu. Saya merasakan roh Tuhan sedang menggerakkan gereja GKN Pinair. Roh Tuhan sedang menggerakkan kita. Kita harus menangkap ini. Jangan biarkan ini berlalu. Seperti nonton bioskop. Ketika nonton bioskop, wah serunya. Setelah itu lupa. Jangan sampai itu terjadi di gereja. Doa 10 hari. Ayo. Ibarat kita sedang in di dalam. Dan setelah ini kita harus out. Harus keluar. Karena apa? Roh Tuhan sudah menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Sudah dipoto ini Bapak Ibu? Sudah dipoto Bapak Ibu? Sudah dipoto Bapak Ibu? Harus dipoto ini, jangan gak dipoto. Biar dibaca-baca Bapak Ibu. Mana tahu nanti lupa. Karena sering gitu Bapak Ibu. Ketika udah ada doa 10 hari doa. Setelah itu ada istirahatlah 1 bulan. Karena udah capek 10 hari. Justru doa 10 hari itu menggerakkan kekuatan kita untuk semakin berpacu, semakin lebih insentif lagi di dalam mengejar Tuhan. Intensif atau insentif? Intensif, ya itulah. Itulah itu mirip-mirip lah itu Bapak Ibu. Dan orang Bapak Ibu, dan orang yang dipenuhi dan pesannya dipenuhi dan berdampak. Inilah pesan Tuhan selama 10 hari bagi kita. Dipenuhi dan jadikan ini sebagai kekuatan setiap hari. Aku sudah dipenuhi, aku harus berdampak. Amin Bapak Ibu. Aku dipenuhi, aku harus. Kita lanjut Bapak Ibu. Dipenuhi oleh kepenuhan Roh Allah. Artinya kita dikuasai, kita dikendalikan. Dan kita dituntun. Orang yang dipenuhi oleh kepenuhan Roh Allah itu, roh kita ditawan, hidup kita ditawan, tubuh kita ini ditawan, dikuasai, dikendalikan, dan dituntun. Amin Bapak Ibu. Lah pertanyaannya Bapak Ibu, bagi kita hari ini, apakah setelah dipenuhi ini, hidup kita memang dikuasai, dikendalikan, dituntun apa tidak? Kita yang tahu Bapak Ibu. Jangan sampai doa 10 malam ini, Roh Kudus tidak mampu menguasai kehidupan kita. Roh Kudus tidak mampu menginsapkan kita. Roh Kudus tidak mampu mengendalikan kita. Jangan sampai itu terjadi Bapak Ibu. Mengapa? Karena ketika roh itu ada, maka tubuh kita ini dikuasai oleh roh. Segala pikiran, tindak laku, apa yang kita kerjakan berdasarkan dengan roh. Kalau hari ini ditanya kembali Bapak Ibu, apa yang lagi musim sekarang di bioskop, film apa namanya itu? Apa? Vina. Kalau ada Vina gratis dengan doa, pilih mana Bapak Ibu? Bilang kiri kananmu, sudah mulai berbohong kau lagi. Amin Bapak Ibu. Gratis. VIP duduknya. Orang yang dikuasai, aku harus berdoa. Aku harus kejar Tuhan. Aku harus bangun komitmenku. Karena apa? Ketika hidupmu dikuasai oleh Tuhan, aku punya tanggung jawab dalam hidupku ini.
Aku harus bertanggungjawabkan hidupku ini. Aku harus bertanggungjawabkan keluargaku. Aku harus bertanggungjawabkan anak-anakku. Dan paling utama, apa yang kukerjakan, aku harus bertanggungjawabkan. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Dan orang yang dipenuhi dengan kepenuhan roh. Orang yang dipenuhi dengan roh. Ini pasti terjadi Bapak Ibu. Kita baca bersama 3, 2, 1. Hidupnya akan memakai standar Allah. Bukan standarnya dunia. Karena apa? Kita sudah dipenuhi. Hanya orang yang dipenuhi akan memakai standarnya Allah dalam hidup ini. Hidup ini sudah punya standar. Sudah punya jalan. Ini standarnya Tuhan kasih, ini Alkitab, ini Alkitab. Ini standar hidupmu. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Harus pas. Ini standar hidupmu. Mampu gak kita? Gak mampu Bapak Ibu. Tapi ketika Roh Kudus menguasai, kita pasti mampu melakukannya. Amin Bapak Ibu. Pasti mampu. Karena Roh Kudus. Roh Kudus yang ciptakan, Roh Kudus yang buat. Pasti Roh Kudus tahu caranya. Makanya orang, aku kayaknya gak bisa menguasai hidupku ini. Aku kok tambah jahat. Karena bukan Roh Kudus yang hadis. Roh kuda lah yang hadir. Amin Bapak Ibu. Ya, hati-hati hidupmu hari-hari ini. Jangan hari-hari ini kesempatan kita gunakan seperti begini Bapak Ibu. Ikut Tuhan. Aku sungguh-sungguh ikut Tuhan. Sebulan kemudian jauh dari Tuhan. 6 bulan kemudian jadi anak berandalan. 1 tahun kemudian jadi aut-autan. Setelah sudah gak bisa apa-apa lagi. Tuhan tolong aku Tuhan. Jadi lagi anak baik selama 6 bulan. Setelah itu balik lagi. Tuhan itu Maha Pengampun. Sepanjang-panjangnya tali ada ujungnya. Sebaik-baiknya Tuhan ada batasnya. Karena apa? Semua punya limit. Apa yang gak punya limit di dunia ini? Obat punya masa expire. Dibuat expire-nya tanggal berapa. Ada semua limitnya, waktunya. Begitu juga hidup kita. Tuhan punya kesabaran juga punya limit. Coba tanya diri kita. Kalau hari ini kita tanya Tuhan, kita jujur tanya Tuhan. Tuhan jengkel gak nengok saya ya? Coba tanya dulu Bapak Ibu kita. Tuhan jengkel gak nengok saya ya? Saya ini memang cocok gak jadi idolanya Tuhan? Coba kita tanya diri kita. Ada limit dan waktunya Tuhan. Jadi jangan pernah main-main. Bergairahlah dalam Tuhan. Karena Tuhan akan menuntun kita. Rohlah yang memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, hidup sesuai dengan yang ketiga. Orang yang dipenuhi roh akan seperti ini. Hidup sesuai kebenaran, menjadi saksi Kristus. Ini ciri-ciri orang yang dipenuhi roh Allah. Kira-kira susah gak Bapak Ibu? Gampang gak Bapak Ibu? Gampang lah. Orang tinggal pakai standarnya Allah kok. Suruh doa-doa. Makan doa sebelum makan, doa. Rajin ke gereja, rajin ke gereja. Gampang kan Bapak Ibu? Gampang gak Bapak Ibu? Bilang kiri kananmu, jangan kau ragu-ragu. Roh Kudus sudah memenuhi. Dan orang yang dipenuhi oleh kepenuhan Allah, itu pasti Bapak Ibu, apa Bapak Ibu? Berubah. Ini pasti berubah. Kalau tidak berubah, dia sedang tidak ikut Tuhan. Dia sedang ikut setan. Saya tegaskan kembali Bapak Ibu. Hidup kita ketika ikut Tuhan itu harus berubah. Jangan tidak. Jangan jadi setan. Karena
setan tidak ada tempatnya di mana-mana. Amin Bapak Ibu. Harus berubah. Jangan pura-pura berubah, tapi berubah. Karena ada juga pura-pura berubah. Harus berubah. Dan orang yang dipenuhi kepenuhan Roh Allah pasti akan, kita baca bersama-sama, pasti akan berbuah. Inilah dia Bapak Ibu, standar orang yang dipenuhi oleh kepenuhan daripada Allah. Ini standarnya. Ini standarnya Bapak Ibu. Ini standar hidup ini. Coba cek diri kita. Sudah berapa tahun kita ikut Tuhan? Yang mana saat ini yang belum? Jatuh bangun itu pasti. Tetapi standar itu tetap harus ikut. Makanya saya bilang, walaupun sampai tertati-tati, tapi jangan berhenti. Tetaplah berjalan. Walaupun mundur sedikit, tapi maju lagi. Jangan kalau udah mundur-mundur terus. Tapi harus maju. Saya sudah bilang Bapak Ibu, hidup ini harus jadi kata tuli. Memang ikut Tuhan itu harus cacat. Tidak ada ikut Tuhan yang sempurna. Orang yang ikut Tuhan biasanya orang yang cacat, bukan sempurna. Yang penuh kekurangan. Orang yang tidak bisa apa-apa. Itu Bapak Ibu. Jadi kata tuli. Pekakan kuping ini Bapak Ibu dari hal-hal apa yang tidak membangun hidupmu. Amin Bapak Ibu. Pekakan. Aku mau ikut Tuhan, aku mau jalan terus. Jangan terlalu banyak singgah dan berhenti. Ini kita bukan jalan-jalan Bapak Ibu. Bukan tamasya ini. Ngopi dulu singgah dulu Tidak. Perjalanan hidup ini harus terus continue. Jadilah kata. Harus jadi kata tulis. Jangan dengarkan orang. Dengarkan kata Tuhan. Ini terlalu banyak dengar kata orang. Sehingga apa? Banyak pertimbangan, banyak perasaan, banyak kesedihan, banyak kesusahan. Itu sampah Bapak Ibu. Itu sampah yang mencoba apa? Menggerogoti hidup kita. Untuk kita bisa ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tahun 2010 saya bertobat. Ikut Tuhan. Saya pakai standarnya Tuhan. Saya pakai. Saya mau berubah. Saya mau berbuah. Karena apa Bapak Ibu? Orang yang dulunya jahat Bapak Ibu. Setelah bertobat. Tetap jahat gak Bapak Ibu? Pasti. Saya pastikan dia tetap jahat. Kalau orang itu tidak bangun hidupnya sama Tuhan. Pasti jahat. Hanya topengnya saja dia Kristen. Jangan main-main Bapak Ibu. Orang dulunya diikat oleh penyembahan berhala. Orang yang dulunya sangat luar biasa rusaknya. Ketika bertobat, ini pasti masih ada. Dan ini bom waktu. Akan menyala terus. Ketika hidupmu tidak mempunyai standar sesuai dengan Allah. Tidak berubah, tidak berbuah. Engkau akan menjadi Kristen yang hanya memakai salib. Ingat. Ingat ini Bapak Ibu. Dunia kehidupan lamamu itu tetap melekat. Enggak lepas. Jadi jangan kau bilang aku sudah bertobat. Manusia lama aku sudah dikubur. Belum tentu. Akan terlihat bagaimana Bapak Ibu. Kehidupanmu yang sekarang. Tambah baik. Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Orang yang ikut Tuhan sungguh-sungguh saja jatuh. Daud kurang apa hebatnya dalam mengikut Tuhan. Kurang dahsyat apa Bapak Ibu. Dia jatuh. Karena apa? Tabiat lama itu selalu mengikuti. Ketika dia tidak menjaga hidupnya, dia jatuh. Jadi jangan terlalu kepedean kita di tempat ini hari ini. Aku sudah jadi Kristen. Aku sudah pengurus. Aku sudah koordinator. Aku sudah bisa mendoakan orang rebah.
justru kita sasaran empuk daripada setan. Setan tidak pernah lembur kalau kita mengikut Yesus biasa-biasa saja. Ketika kita sibuk, oh aku kan gereja, gak apa-apa lah terlambat. Aku kan di gereja itu gampang lah. Aku tuh yang penting datang doa sebentar gak apa-apa. Hati-hati. Tinggal tunggu jatuh tempo saja Bapak Ibu. Bukan utang saja jatuh tempo. Tapi hidup kita juga bisa jatuh tempo. Jadi jangan main-main. 2010, tahun dimana saya berbalik kejar Tuhan. Saya tahu hidup saya ini luar biasa jahatnya. Kalau saya tidak melekat terus sama Tuhan, pasti akan kembali ini. Di balik seorang pendeta, ada sifat yang sangat jahat. Itu pasti akan kembali, hati-hati. Begitu juga hidup kita hari ini. Perhatikan caramu hidup. Makanya selalu minta Roh Kudus memenuhi kita. Pak Doni di terminal, "Woi, apa kau? Woi, atur. Dia mau mulai merangkai hidupnya, bertahap, bertingkat, berlanjut. Untuk supaya apa Bapak? Dia tahu siapa yang dikerjakan, siapa yang dia tuju. Ketika tadi dia WL, saya teringat dulu. Ketika kami sama-sama masang karpet. Saya sama dia sama dulu masang karpet. Tapi keputusan kami berdua akan terus maju kejar Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Dan hari ini yang menikmati itu dia. Hidupnya. Jadi ayo. Jangan sampai itu terus mengintip kita. Mengintimidasi kita. Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Putuskan. Ketika ikut Tuhan, aku mau sungguh-sungguh. Aku tidak mau main-main lagi. Aku mau bergerak terus ke arahnya Tuhan. Bapak Ibu, teman kita yang akan tahu kita itu sudah memang upgrade apa tidak. Bukan diri kita. Bukan diri kita. Istri saya sampai ngomong sama saya, "Pak, kalau lu gak bertobat, waduh, saya adalah wanita yang paling susah di dunia ini." Saya bilang benar. Karena Tuhan sayang samamu bukan sama saya. Amin Bapak Ibu. Kalau saya tidak bertobat, mungkin hari ini saya nggak tahu di mana. Itu dia. Jadi Bapak Ibu, ayo. Jangan sia-siakan pertobatan yang diberikan Tuhan ini. Ketika hidupmu sudah dipenuhi oleh kepenuhan roh, hiduplah sesuai dengan standar Allah. Hidup dalam kebenaran, menjadi saksi Kristus, berubah dan berbuah. Amin Bapak Ibu. Ini dia yang harus kita ikuti ini. Foto, nanti dibaca-baca. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kalau mau nanti saya share di grup. Amin. Kita baca. Orang yang dipenuhi kepenuhan roh, ini dia, akan mampu mengalahkan, ini dia Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ayat 19 saya yang bacakan, ayat 20 bapak-bapak, ayat 21 ibu-ibu. Ya. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ayat 20. Dua satu.
ia tidak akan mendapat bagian dalam, enggak akan dapat. Jangankan warisan, untuk memanggil Tuhan pun sudah enggak didengar. Orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, ini pasti mampu dihancurkan. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Dipoto. Ini sangat penting dibaca-baca. Perbuatan daging nyata, pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Ini adalah kekuatan dunia memporak-porandakan kita. Ini dia kekuatan dunia itu. Lah ketika orang dipenuhi oleh kepenuhan roh, maka ini bisa kita hancurkan. Ini pasti kita bisa hancurkan. Karena apa? Ada roh Allah yang mengingatkan. Ada roh Allah yang memberitahu kepada kita. Makanya hidup ini ada standarnya. Ketika roh Allah ada memberitahu, gak boleh membenci, gak boleh gosip, gak boleh iri hati, gak boleh apa, jadi roh pemecah. Si Anu itu memang gak baik dia. Iya ya, aku pun kurasakan itu gak baik memang dia. Jangan gara-gara orang kita pun ikut berdosa. Pelayan-pelayan Tuhan banyak jatuh seperti itu. Awalnya baik Bapak Ibu. Ngobrol, kita kerja sama ya. Kita buat usaha sama-sama. Sambil cerita, sambil ngobrol. Iya, si Anu itu agak lain-lain kulihat. Kayaknya udah aneh dia. Kurasakan pun itu seperti itu. Ada gak seperti itu Bapak Ibu? Saya tahu semua diam karena Bapak Ibu pelakunya. Amin Bapak Ibu. Iya. Berubahlah mulai hari ini. Ketika ada orang menceritakan sesuatu yang tidak baik, stop. Enggak, itu enggak benar. Itu tidak seperti yang kau bilang. Harus bisa seperti itu Bapak Ibu. Jangan jadi provokator. Jangan sampai kau keluar dari kapal ini. Ini kapal sedang jalan. Orang yang lompat dari kapal yang sedang jalan pasti jatuh, tenggelam, mati. Ingat. Jadi pastikan hidupmu ini menjauhi ini. Karena apa? Tuhan sudah membekali kehidupan kita. Sudah dibekali dengan kepenuhan roh. Ada kuasa yang menghancurkan segala kedagingan kita. Segala keinginan hawa nafsu. Keinginan yang membuat kita jatuh. Karena Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Itu dia. Dan yang lebih luar biasanya Bapak Ibu. Janji Allah ini. Janji berkat orang yang mau dipenuhi roh Allah. Ketika hidupmu sudah mau meninggalkan ini. Ini janjinya Bapak Ibu. Yesaya 44 ayat 3 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1 ya. Amin Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Aku akan mencurahkan ke tanah yang haus. Kepada keturunanmu. Kepada siapa lagi? Anak cucumu. Hidup benarlah. Supaya anak cucumu diberkati. Ini mau anak cucu diberkati. Hidup gak benar. Amin Bapak Ibu. Harus. Luar biasa Bapak Ibu firman yang kita dapat ini Bapak Ibu. Saya merasakan ada sesuatu gerakan Allah yang sedang membawa kita semakin terus dekat dengan Tuhan. Semakin kita semakin menjadi orang yang benar-benar ikut dengan Tuhan apa yang Tuhan mau.
Dan saya percaya gerakan Roh Allah akan membuat kita bertobat. Karena Tuhan sangat rindu memberkati kita. Memberkati keturunan kita. Memberkati cucu-cucu kita. Jangan sampai nanti cucu-cucu kita jadi peminta-minta. Pengemis di jalan. Menderita. Jangan sampai itu terjadi. Kitalah yang membangun itu Bapak Ibu. Ada gak kadang kita dengar kasus diperkosa 100 orang. Tokonya dijarah oleh 1000 orang. Apakah itu kebetulan? Tidak. Semua di dunia ini ada namanya hukum timbal balik. Ketika batu dilempar ke atas akan jatuh bukan ke atas sebenarnya Bapak Ibu. Ya, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Kalau kita menanam mangga, maka akan tumbuhlah mangga. Kalau kita tanam durian, gak mungkin tumbuh ganja. Amin Bapak Ibu. Setuju ya Bapak Ibu ya? Gak mungkin. Durian ya durian. Kalau montong ya montong. Ini menanam apanya dia Bapak Ibu? Pepaya diharapkannya nanti tumbuh lagi durian. Begitulah hidup kita. Mimpi besar tetapi kita tidak mempunyai satu kekuatan. Hari ini sadari siapa kita. Aku harus bekerja lebih kuat, lebih gairah lagi. Lebih semangat dalam mengikut Tuhan. Itu dia. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat saya, Boksu ini kayaknya santai aja ya. Kurasa gak ada masalahnya ya. Saya percaya Bapak Ibu bilang seperti itu. Amin Bapak Ibu. Saya lah yang tahu itu Bapak Ibu. Saya yang tahu sama Tuhan Yesus. Bagaimana kehidupan saya. Tapi apa? Saya tetap mau melayani Tuhan. Saya mau bergerak. Saya mau demonstrasikan kuasa Tuhan. Aku mau tetap percaya. Saya tidak mau mundur. Satu langkah pun aku tidak akan mundur. Sekalipun aku harus pulang ke rumah Bapa. Aku gak akan mundur. Karena aku tahu Tuhanku itu luar biasa. Amin Bapak Ibu. Bangunkan hidupmu. Jangan pernah takut. Mati tanam. Takut mati. Jangan pernah takut. Itu dia. Lah itulah Bapak Ibu. Janji Tuhan bagi kita. Kau akan diberkati. Amin. Lah. Kemudian Bapak Ibu. Ini dia. Apa yang Tuhan mau kita lakukan ketika hidup kita dipenuhi kepenuhan Allah. Ini dia. Ini inti khotbah selama 10 malam ini. Apa yang Tuhan mau kita lakukan setelah doa 10 malam ini. Dipenuhi, dilawat, sikarawala, diaus, semuanya dilawat. Semua kita mengalami itu. Apa intinya? Yang pertama Tuhan mau kita Bapak Ibu. Baca bersama-sama. 3, 2, 1 ya. Menjadi garam dan terang. Ini yang Tuhan mau. Pesan Tuhan bagi kita di Gapkin Pinel. Ketika hidupmu sudah dipenuhi oleh kepenuhan roh. Engkau harus menjadi garam dan terang. Kita baca dalam Matius 15 ayat. Matius 5 ayat 13 sampai 14. Ayat 13 kita bersama. 3, 2, 1 ya. Kamu. Ayat 14. Amin Bapak Ibu. Kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Kita adalah garam. Hebat gak Bapak Ibu? Luar biasa.
Tuhan memenuhi kita. Tuhan mempersiapkan kapasitas kita untuk menjadi garam. Kita duta yang hebat ini. Kita menjadi garam. Memberi rasa, memberi terang kepada orang. Dan ini gak gampang Bapak Ibu. Untuk bisa menjadi rasa ini gak gampang. Hanya orang yang dipenuhi oleh kepenuhan roh. Dia akan bisa menjadi garam dan menjadi terang. Amin Bapak Ibu. Di mana? Di sini Bapak Ibu. Mana dia? Ini dia Bapak Ibu. 3, 2, 1 ya. Di keluarga, di sahabat, rekan pelayanan. Orang yang belum mengenal Kristus. Memberi rasa. Memberi terang bagi orang yang membutuhkan. Ini artinya doa 10 malam itu. Amin Bapak Ibu. Murid-murid Yesus disuruh tinggal, diperlengkapi. Setelah diperlengkapi dia apa Bapak Ibu? Disuruh keluar. Hari ini kita sudah menerima kuasa. Kita sudah mengalami kepenuhan Kristus. Dan kita sudah dipenuhi. Dan untuk itu kita disuruh keluar. Untuk menjadi apa? Menjadi garam. Dan garam kita beri harus pas. Gak boleh lebih. Kalau lebih akan apa Bapak Ibu? Kalau kurang apa Bapak Ibu? Hamba. Harus pas takarannya. Pas dibutuhkan kita ada. Ayo doa. Pas orang sedang mengalami kesusahan. Kita datang, kita memberi jawaban, menjadi garam. Memberi rasa baginya. Kalau kita tidak bisa memberi rasa bagi orang, kita bukan garam dunia. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ini dia. Harus jadi garam. Jangan, aku di rekan pelayanan aja lah aku nampak sebagai garam. Di keluarga, sahabat. Gak boleh. Harus semua. Amin Bapak Ibu. Bilang kiri kananmu harus semua. Jangan pilih-pilih ya bro. Termasuk mertuamu. Ada enggak Bapak Ibu? Kalau pelayanan nomor 1. Menantuku ini. Tapi di Kepkin gak ada itu. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Jangan kumpulkan garam dengan garam. Karena akan menjadi. Jangan berkumpul-kumpul di sini. Akan laga ilmu. Sikara balaba di sana, sikara untung-untung di sini. Belaga. Tebar keluar. Supaya apa? Bisa memberi rasa. Kalau garam ketemu dengan garam, maka darah tinggilah yang ada. Harus Bapak Ibu, ayo. Hari ini kita harus tahu. Aku sudah diperlengkapi, aku harus jadi garam. Kalau aku tidak jadi garam, ini dia Bapak Ibu. Bila kita tidak mau menjadi garam, ini dia Bapak Ibu. Jangan salahkan Tuhan bila ada orang yang membuang dan sadari Anda hari ini diinjak dalam kehidupan ini apa tidak. Kita yang tahu, aku kayaknya dianggap orang sebagai sampah. Aku kayaknya disepelekan orang. Aku kayaknya tidak dianggap apa-apa sama orang. Karena apa? Kita tidak bisa jadi garam. Garam kalau sudah nggak dipakai dibuang. Kalau hambar nggak ada gunanya dibuang. Jadi jangan cemen hidup ini. Hidup ini tidak ada yang mengasihi kita. Kitalah Bapak Ibu. Ini kita sudah dipenuhi oleh roh. Masih minta juga diperhatikan lagi. Nggak penting. Ketika aku sudah dipenuhi oleh roh, aku harus menjadi garam. Amin Bapak Ibu. Bilang kiri kanan, maunya kau. Amin Bapak Ibu, iya. Pertanyaannya hari ini kita jawab dulu Bapak Ibu. 3, 2, 1 ya. Apakah kehadiran kita sebagai garam dan terang dunia menjadi jawaban bagi orang? Ini kita harus tahu.
Apakah kekristenanku selama ini membawa dampak bagi orang-orang sekitarku, tetanggaku, mertuaku, atau orang-orang yang dekatku? Apakah itu memberi dampak? Tanya kiri kanan. Kayaknya kau belum. Amin Bapak Ibu. Oh, ini fair, ini real, ini nyata Bapak Ibu. Jangan sampai kekristenan kita itu menodai kehidupan kita. Gara-gara Bapak Ibu, sifat kita ini. Itu yang saya bilang tadi. Kristen yang penuh kepalsuan. Bukan masalah ada KW1, KW2, KW3. Ternyata orang Kristen juga ada KW1, KW2, KW3. Tapi nanti itu masih ada nanti di sana lagi. Kita akan ungkap nanti itu KW1, KW2, KW3. Tapi ini Bapak Ibu. Apa garammu berdampak? Kalau enggak, hati-hati. Orang akan menginjak-injak kehidupanmu. Engkau akan dianggap sampah oleh kehidupan ini. Kita akan dianggap sampah. Jadi hati-hati. Nampaknya kita saat ini enak, santai, happy. Tapi ingat, kita sebenarnya adalah sampah yang diinjak-injak. Ini kesempatan, ayo berubah. Aku mau, aku sudah mengalami doa. Kemudian, apakah hidup kita sudah menjadi? Baca Bapak Ibu. Dari 5 ini Bapak Ibu, apakah kita sudah menjadi pelakunya? Apakah kita sebagai orang yang netral? Apakah kita membuang racun orang ketika dia mengalami keracunan? Atau malah kita racuni lagi dia biar tambah mati dia? Jujur, hari-hari ini orang Kristen lebih sering meracun orang yang keracunan. Benar apa benar Bapak Ibu? Kita jujur aja Bapak Ibu. Kita bukan sebagai detox, tapi kita sebagai apa? Penambah racun. Saya ingat, Yesus itu disalibkan oleh siapa Bapak Ibu? Oleh Yudas, bukan orang luar. Bukan orang dari mana ya? Bukan orang dari Asia atau dari mana, bukan. Yang menyalibkan, yang menyerahkan Yesus itu adalah orang terdekatnya. Jadi hati-hati dengan orang-orang terdekatmu. Kalau imanmu semakin tidak bertambah, bertumbuh dekat dengan dia, tinggalkan dia. Jangan jadi racun dalam hidupmu. Karena engkau ikut Tuhan ini hari-hari ini. Ikut Tuhan mau sungguh-sungguh. Ikut Tuhan mau ada perubahan dalam hidupmu. Ikut Tuhan untuk mengubah kehidupanmu. Bukan menjadi racun hidupmu. Hari-hari ini Kristen semakin disuntiknya orang yang beracun itu. Sehingga matilah dia, MPP lah dia pelan-pelan. MPP, mati pelan-pelan. Betul apa betul ini Bapak Ibu? Betul. Ini gak bisa dipungkiri. Di gereja ini paling sering. Di gereja paling sering ini. Dan biasanya orang yang merasa rohaninya hebat. Yang merasa mungkin ekonominya mapan. Ingat. Hukum tabur tuai. Hidup kita harus penetral. Harus membuang racun orang. Karena itu kita diutus. Untuk memberi keseimbangan. Memperbaiki. Udahlah. Udah kita kan ikut Tuhan. Udah semangat aja ikut Tuhan. Jangan gak usah pikir, ayo kita doa. Itu yang benar. Udahlah, gak usah lah kau doa. Nanti kau tengok lagi dia. Ada gak di sini tuh Bapak Ibu? Bertobatlah. Amin Bapak Ibu. Bilang kiri kanan, bertobat kau.
Ayo Bapak Ibu bilang bertobat. Ini yang harus kita pegang ini Bapak Ibu. Ini gak main-main. Karena ini memang, inilah dia Bapak Ibu. Sangat luar biasa ini. Saya ingatkan kepada koordinator-koordinator. Orang-orang yang luar biasa imannya. Harus menjadi terang di gereja ini. Bagi orang-orang yang baru. Amin. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu. Apa yang Tuhan mau kita lakukan ketika hidup kita dipenuhi oleh Allah? Kita baca bersama-sama 3, 2, 1, ya. Punya iman yang menggerakkan hati Tuhan. Ternyata orang yang penuh itu harus punya iman yang mampu menggerakkan Tuhan. Itu dia Bapak Ibu. Harus bisa punya iman yang menggerakkan hati Tuhan. Dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti. Saya percaya semua sudah hafal di luar kepala. Amin Bapak Ibu. Amin. Tetapi Alkitab bilang seperti gini lagi Bapak Ibu. Iman tidak cukup hanya percaya. Tapi ternyata Bapak Ibu, iman itu harus dibangun. Alias didemonstrasikan. Aku percaya, aku tunggu aja lah. Gak bisa. Harus dibangun itu iman. Sehingga apa? Iman itu hidup. Kita lihat Bapak Ibu. Habel. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Iman yang menggerakkan tangan Tuhan. Kita harus punya iman. Iman itu tidak boleh berhenti, tapi iman itu harus upgrade. Kita lihat yang kedua, iman yang menggerakkan hati Tuhan. 3, 2, 1 Ibrani 11 ayat 5. Amin Bapak Ibu, harus punya iman yang di-upgrade. Aku harus punya iman. Dalam hidup ini, aku harus punya iman. Tetapi tidak cukup, harus bergerak. Iman yang harus kita upgrade terus. Jadi pesan kedua itu, Tuhan mau kita punya iman yang menggerakkan tangan Tuhan. Jangan sampai kita percaya kepada Kristus tapi tidak punya iman. Ada orang, aku percaya kok pada Kristus. Aku punya iman walaupun tidak melihat, aku percaya. Itu tidak cukup. Tidak cukup Bapak Ibu. Kita lihat, ada 3 iman. Iman dibagi 3 kategori. Yang pertama iman kecil, kedua iman besar, ketiga iman sempurna. Apa itu iman kecil? Iman kecil itu Bapak Ibu adalah iman mendengar firman tapi tidak menjadi pelaku firman. Aku punya iman, aku mendengar tapi tidak menjadi pelaku firman. Iman yang kecil itu apa? Melihat baru. Yang ketiga, hanya inilah yang dibangun di gereja hari-hari ini. Iman yang kecil, melihat baru percaya. Hanya berharap karena apa? Ada mujizat. Ini iman kecil, iman anak-anak ini Bapak Ibu. Kalau ini Bapak Ibu, di Gunung Kawi bisa ini Bapak Ibu. Bisa. Amin Bapak Ibu. Lah yang kedua, iman yang besar. Iman besar itu apa Bapak Ibu? 3, 2, 1 ya. Amin Bapak Ibu. Luar biasa enggak Bapak Ibu? Siapa yang sudah sampai di sini boleh angkat tangannya. Yang sudah sampai di sini, tepuk tangan dulu Bapak Ibu.
percaya dan mujizat terjadi. Tidak melihat namun ini iman yang besar. Tetapi Tuhan tidak mau yang ini. Yang Tuhan mau ini Bapak Ibu. Yang Tuhan mau 3, 2, 1 ya. Tetap percaya. Ini dia orang yang kepenuhan. Walaupun doamu tidak dijawab, aku tetap percaya. Itu iman. Iman yang sempurna. Yang Tuhan mau dari hidup kita. Walaupun Tuhan tidak menjawab doaku, suamiku gak pulang-pulang. Tetapi aku tetap percaya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini walaupun aku belum diberkati. Walaupun hidupku susah. Mujizat tidak terjadi ketika aku berdoa. Tapi aku mau tetap percaya. Itu iman yang sempurna. Ini yang Tuhan mau Bapak Ibu. Amin. Pertanyaannya bagi kita. Di level manakah saudara? Iman kecil, iman besar, atau iman sempurna? Iman kecil, iman besar, atau iman sempurna? Pikir-pikirlah dulu bosku. Amin Bapak Ibu. Iman yang sempurna itu adalah iman yang menggerakkan tangan Tuhan. Iman yang sempurna itu menggerakkan tangan Tuhan. Ketika mungkin engkau sudah tidak berharap lagi. Ketika engkau tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun hidupmu tetap seperti yang tidak kau harapkan. Namun engkau tetap percaya. Itulah iman yang menggerakkan tangan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu iman yang menggerakkan tangan Tuhan. Kalau punya iman besar, semua bisa Bapak Ibu. Tapi iman yang sempurna ini, inilah yang menggerakkan tangan Tuhan. Kita baca di dalam Markus 12 ayat 42 sampai 44. Ayat 42, 3, 2, 1, ya. Ampak 43. Empat puluh empat. Amin Bapak Ibu. Menggerakkan tangan Tuhan. Punyalah iman yang menggerakkan tangan Tuhan hari ini. Ketika hidupmu sudah dipenuhi oleh roh, kepenuhan daripada roh, punyalah iman. Punyalah iman yang bisa menggerakkan tangan Tuhan. Karena ketika tangan Tuhan bergerak, tidak ada yang bisa menutup pintu dalam hidupmu. Amin Bapak Ibu. Walaupun guna-guna dari gunung segala gunung Bapak Ibu, gak ada yang bisa menutup pintu rumahmu. Amin Bapak Ibu. Jadi hari ini punyalah iman yang menggerakkan tangan Tuhan, yaitu iman yang sempurna. Amin Bapak Ibu. Amin. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Menjadi apa? Yang kedua, punyalah itu Bapak Ibu. Minggu ini imani. Apa yang Bapak Ibu dengarkan, itu akan terjadi sesuai dengan iman Bapak Ibu. Amin. Saya undang semua untuk bangkit berdiri.